Selamat pagi Pak, selamat pagi Kak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis konteks lingkungan yang telah saya buat. Yang pertama itu lokasi site-nya berada di Jawa Timur, Surabaya, tepatnya di pinggir Jalan Ahmad Yani, Menanggal, Kecamatan Gayungan. Tipologi bangunan yang berada di dekat site yang saya temukan ada 3, yaitu tipologi bangunan yang ada di kawasan ini secara bentuk seperti hunian konvensional yang saling berdempetan karenakan urbanisasi, yaitu posisinya yang berada di sini di sebelah barat site, dan tipologi bangunan yang di sebelah selatan site, yaitu yang ini terdapat beberapa high-rise building dengan fungsi komersial yang sangat menunjang kinerja high-rise apartemen nantinya. Bisa lihat gambar sebelah sini. Inilah beberapa high-rise building yang berada di sebelah selatan site. Dan yang berada di depan atau di sebelah timur dari site, di sebelah timur site, jarak antar bangunan lebih renggang dengan fungsi bangunan seperti layanan masyarakat, komersial, dan pendidikan. Di kawasan ini juga terdapat bangunan high-rise dengan bentuk menarik, yaitu high-rise dari avian yang berbentuk seperti spiral. Dan yang selanjutnya itu peraturan-peraturan daerah yang berlaku berkaitan dengan proses pembangunan suatu proyek. Yang pertama itu koefisien dasar bangunan 50%, koefisien dasar hijau 10%, koefisien lantai bangunan 12%, koefisien tapak bangunan 70%, basement maksimal 3 lantai. Dan selanjutnya garis sempadan bangunan atau GSB. Samping kanan bangunan berjarak 8 meter, samping kiri bangunan 5 meter, belakang 8 meter, depan di atas 3 meter. Dan peraturan tambahan yang saya temukan yaitu bangunan memiliki fasilitas menunjang minimal 1% dengan maksimal 6%. Wajib memiliki sumur hidran, sarana dan utilitas yang mendukung pertolongan darurat. Juga penyedia jasa konvensional seperti laundry dan percetakan maksimal luasnya 300 meter persegi. Apabila lebih dari bilangan tersebut, maka bangunan termasuk ke peruntukan industri. Untuk kondisi alamnya, posisi site berada di lahan strategis dan juga memiliki jenis tanah grumosol, yang dimana tanah grumosol ini sifatnya keras namun mudah dibentuk, sehingga sangat cocok untuk di atasnya didirikan suatu bangunan. Dan selanjutnya, di sekeliling site juga terdapat banyak lahan hijau. Bisa kita lihat dari gambar yang saya ambil dari maps ini, terdapat banyak lahan hijau karena tanah di sekitar site juga memiliki jenis tanah aluvial yang memiliki mineral yang baik untuk tanaman, sehingga tanah di sekitar site juga sebenarnya cocok untuk pertanian. Yang selanjutnya itu iklim. Suhu rata-rata yang pertama itu suhu rata-rata di Surabaya khususnya Menanggal berada di 29 derajat Celcius. Masih berada pada suhu nyaman di daerah beriklim tropis. Dengan begitu tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar pada rencana desain high-rise building nantinya. Namun di sini saya tetap memberikan respon dengan bukaan yang fungsional dengan teras dilengkapi space untuk vegetasi dapat membuat suhu ruangan menjadi lebih sejuk. Selanjutnya kelembapan udara yang ada di Menanggal
kelembapan udara yang ada di Menanggal berada di 75% yang didapatkan dari setiap 1 meter kubik udara terdapat banyaknya air dibagikan dengan jumlah maksimal air yang dapat ditampung udara tersebut. Setelah itu dikalikan 100%. Artinya 1 meter kubik udara di Menanggal terdapat 30 gram air, dan maksimal air yang dapat ditampung 1 meter kubik udara tersebut adalah 40 gram. Dengan data tersebut dapat digunakan material tahan korosi seperti stainless steel, atau dengan pencegahan berupa melakukan pengecatan pada permukaan material. Yang selanjutnya itu analisis angin. Tanggal pengamatan yang saya ambil ini bertanggal 26 September 2021. Rata-rata kecepatan angin selama 24 jam pada ketinggian 10 meter di atas tanah adalah 7,4 km per jam, namun bisa mencapai 17 km per jam di ketinggian 10 meter dari arah tenggara, kadang juga dari arah timur laut di jam-jam tertentu. Dari data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa pada ketinggian dan jam tertentu kecepatan angin dapat berubah-ubah. Dengan kecepatan yang sesuai, data dapat disimpulkan bahwa angin akan lebih besar jika ketinggian dari tanah semakin meningkat. Respon yang saya dapat berikan adalah dengan membuat fasad bangunan berbentuk lebih aerodinamis. Di sini saya membuat dua bentuk. Yang pertama seperti ini, dan yang kedua seperti ini. Dengan membuat fasad berbentuk aerodinamis di atas dapat memungkinkan bangunan dapat merespon terhadap tingginya kecepatan angin di ketinggian yang lebih besar. Analisis pencahayaan. Pada pantauan wilayah Juanda, nilai rata-rata penyinaran matahari mencapai angka 80,1%, di mana penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Juli 99,4%, dan penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, yaitu 47,5%. Respon yang dapat saya ambil yaitu dari beberapa sisi site ditemukan banyaknya lahan terbuka sehingga tidak ada yang menghalangi datangnya cahaya ke bangunan, sehingga pemasangan shading di beberapa bagian fasad akan meredus datangnya cahaya. Shading dengan bahan kayu juga membuat suasana bangunan juga lebih sejuk dan kelihatan lebih elegan dari segi estetika. Yang selanjutnya, curah hujan. Data ini saya ambil dari hasil pantauan Juanda yang berada di Surabaya. Jumlah curah hujan kota Surabaya terjadi pergerakan penurunan mulai Januari hingga April, sementara pada bulan Mei hingga bulan November terjadi penurunan yang signifikan sampai dengan angka 0. Kemudian pada bulan Desember, jumlah curah hujan di ketiga lokasi pemantauan sama-sama menunjukkan terjadinya kenaikan signifikan. Responnya dari data dapat disimpulkan bahwa curah hujan di Surabaya mengalami penurunan yang lebih dominan dibandingkan kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi respon perencanaan desain yang dapat saya berikan berupa pengaplikasian atap membran guna pemanfaatan cahaya alami dan juga memiliki beban mati yang terbilang ringan. Yang terakhir ini sirkulasi. Dari gambar dapat kita lihat yang berwarna kuning ini adalah sirkulasi untuk jalan tembusan
Dan yang berwarna hijau jalan dengan sirkulasi tinggi, yang berwarna hitam ini jalan dengan sirkulasi rendah. Yang saya lingkari oval berwarna orange adalah daerah perkantoran dan lembaga layanan masyarakat. Dan yang berwarna biru ini adalah daerah pemukiman. Posisi saya berada di daerah dengan sirkulasi yang baik dan zona yang cukup strategis. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.